Ada yang salah mungkin. Ini. Nah, kita lanjut. Iman dan amal. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Iman dan amal dibarengi dengan ilmu, Pak. Tidak mungkin iman dan amal ini kecuali dengan ilmu. Dan ilmu itu hanya 3. Ilmu itu hanya 3 yang akan membawa kita kepada tadi kebahagiaan jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Dirangkum dengan sebuah doa, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Cari ilmu yang 3 ini. Mengenal Allah, ma'rifatullah. Belajar tentang Allah. Hari ini kita mengatakan Allah Maha menghidupkan, mematikan. Tapi kita masih meyakini ada yang bisa mematikan selain Allah. Allah itu Maha suci. Kita masih menyekutukan Allah. Allah itu Maha terpuji. Masih kita puji orang lain. Allah itu pemberi rezeki. Kita masih minta kepada Mbah Dukun kah? Mbah Tuyul kah? Jin dan Jun kah? Hah? Oh, caleg lagi. Oh, iya, ada yang baru, Pak. Iya, ada yang baru, Pak. Meminta kepada caleg, Pak. Diserahkan hidupnya hanya kepada caleg. Enggak, itu saya nggak main-main gitu ya. Alhamdulillah. Iya. Ini. Kita itu cuma nyakini Allah ini indah itu. Asmaul husna kita hafal, tapi karakter kita dalam hidup kita tidak bisa mengamalkan, Pak. Maka butuh pembelajaran. Mengenal Allah. Seketika itu mengenal raditu billahi rabba wa bil islami dina, mengenal dinul Islam. Jangan-jangan sampai hari ini kita tidak mengenal Islam itu sendiri, Pak. Kita banyak bergeluh dengan kajian ini, kajian ini. Oh, Islam sendiri kita tidak paham. Ya. Yang ketiga adalah mengenal Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ya. Bagaimana karakter beliau, bagaimana sejarah perjalanan hidup Rasulullah dari kesabarannya dan sebagainya. Kita mengenal Rasulullah, Pak. Dari tutur kata beliau, bagaimana sikap beliau kepada istrinya, bagaimana sikap beliau kepada tetangganya, bagaimana sikap beliau kepada saudaranya, bagaimana sikap beliau kepada musuhnya sekalipun, Pak. Kita pelajari, Pak. Dulu saya belajar sejarah itu, Pak, susah, Pak. Subhanallah, ketika Allah mudahkan saya bisa menginjakkan kaki di kota Mekah di tahun 2013, itu subhanallah, Pak. Oh, di sini Rasulullah beternak kambing. Ya Allah, betul payah, Pak. Rasulullah itu berternak di atas gunung, Pak. Di Gunung Ajiat. Di zaman dulu bagaimana? Bagaimana di zaman itu dulu Rasulullah dalam keadaan mudanya berternak di padang gunung dengan keadaan suasana panas begitu, Pak. Subhanallah. Bisa saya bayangkan, Pak, begitu hebatnya Rasulullah. Baru di umur 25 tahun dia bisa bersafar ke negeri Syam. Waduh, panasnya bukan main, Pak. Ala kulli hal, kita harus belajar banyak dari kisah Rasulullah SAW. Nah, jadi yang kita perlu pelajari di dalam Islam ini mengenal Allah, mengenal dinul Islam, dan mengenal Nabi Muhammad SAW. Ini ilmu yang Anda pelajari di mana saja. Saya tidak melihat kelompok, Pak. Di mana saja ada ilmu, cari ilmu mengenal Allah, mengenal dinul Islam, dan mengenal Nabi Muhammad SAW. Setelah Anda punya ilmu, wah, tinggal 5 menit lagi. Padahal masih ada 2 lagi. Setelah Anda punya iman, punya amal yang mana didasari dengan ilmu, maka yang ketiga adalah watawasau bil haq. Saling sehat menasihati di dalam kebenaran, alias dakwah. Anda kan sudah punya iman, punya amal yang mana dibarengi dengan ilmu. Anda wajib untuk berdakwah dengan ilmu yang Anda punya. Tidak perlu tambah-tambah. Balighu anni walau ayah, sampaikan walaupun 1 ayat yang Anda kuasai, yang Anda kuasai, yang Anda sudah pelajari, yang Anda sudah pahami. Bukan yang Anda sudah belajari, Pak. Orang belajar belum tentu paham. Orang paham pasti sudah belajar. Yang Anda sudah pahami, dakwahkan. Dakwah itu tidak harus di mimbar, Pak. Anda menyampaikan, ojo ngene ya ndok, ojo ngene ya ndok. Itu sudah dakwah, Pak. Istrinya, dek, ojo muring-muring kok, dek. Istri gitu ya. Apa? Tapi kan ingat,
Pemimpin itu cuma bukan untuk menasehat, dia juga butuh nasihat, Pak. Ya Pak, ojo ngene ya Pak. Opo meneh. Kita kan gitu kan. Saya susah Pak, betul Kak. Saya kalau dinasihat istri, saya kadang, saya akui Pak, egois. Dinasihat istri, Kak, begini Kak, apalagi kau, saya lebih pintar kok daripada kau. Biasa gitu Kak. Merasa Pak. Ya kita juga butuh nasihat. Tapi ya step by step Pak. Merubah diri bukan cepat membalikan tangan. Tapi ala kulli hal, orang yang hebat kalau hari ini lebih baik daripada kemarin, hari esok lebih baik daripada hari ini. Itu harus kita punya cita-cita demikian. Watawaso bil haq, yang terakhir watawaso bis sabar. Saling sehat menasihati di dalam kesabaran. Kalau Anda sudah punya iman, amal dan dakwah, dipastikan Anda akan dapat ujian. Anda akan ujian. Rumusnya, hidup ini adalah masalah. Masalah adalah hidup. Kalau mau hidup pasti punya. Kalau nggak mau punya masalah nggak usah mati wae. Karena lagi-lagi hidup ini penuh dengan ujian dan masalah. Hidup adalah ujian, ujian adalah hidup. Kalau mau hidup pasti dapat ujian. Kalau mau tidak ujian tidak usah hidup. Karena hakikatnya ujian itu pasti ada. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin." Apakah kamu mengira engkau akan dibiarkan saja mengatakan aku ini beriman, aku percaya kepada Allah? Padahal orang-orang dahulu yang beriman mereka telah disiksa, diberi fitnah, diuji oleh Allah. Untuk apa ujian itu? Agar Allah tahu mana orang-orang yang jujur dan mana orang-orang yang ngapusi. Untuk apa ujian itu? Agar kita tambah bijak. Untuk apa ujian itu? Agar kita tambah lebih bijaksana di dalam menghadapi kehidupan ini. Karena sekali lagi Pak, ujian itu kan pasti ada. Kalau Anda katakan Anda beriman, dipastikan pasti ada ujian. Nek kalau alhamdulillah Ustaz saya nggak pernah dapat ujian, Anda saja sudah bermasalah Pak. Tidak dapat ujian sudah saja bermasalah. Tetapi kalau kita sudah tahu ujian hidup ini adalah masalah, jangan cari-cari masalah. Karena pulung tidak dipun dicari itu pasti datang. Maka kuncinya adalah cuma satu, sabar. Sabar Bapak Ibu. Dan ingat, ketika Allah berikan sebuah ujian, maka Allah akan memberikan sebanding dengan kekuatan kita untuk menghadapi ujian itu. Enggak mungkin Allah berikan ujian lebih daripada kekuatan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak mungkin memberikan ujian sebanding dengan kekuatan kita untuk mengatasi ujiannya Allah. Kalau Allah berikan satu ujian, maka Allah datangkan 2 solusi. Kalau Allah datangkan 100 ujian, maka Allah datangkan 1.000.000 solusi. Kalau Anda pernah jatuh 1 kali, bangkit 2 kali. Jatuh 2 kali, bangkit 3 kali. Jatuh 3 kali, bangkit 4 kali. Bangkit dan bangkit untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kuncinya cuma satu. Sabar dan dekatkan diri Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah pernah bersabda, "Ajaba bi amril mu'min." Sungguh ajaib orang mukmin itu. Apabila diberikan nikmat, dia bersyukur. Dan itu baik baginya. Dan akan tetapi apabila diberikan ujian, itu baik baginya. Dan dia pun bersabar. Maka syukur dan sabar itu akan selalu berbarengan. Maka illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, dan sabar ini pasti diikuti dengan syukur dan bersabar. Itu pasti. Maka Bapak Ibu yang disayangi Allah Subhanahu wa taala, semua kita ingin bahagia. Tapi kalau kita tidak punya 4 karakter ini, jangan berharap kita akan bahagia. Jadikan diri kita orang beriman, maksimalkan dengan beramal saleh, apalagi ini akan datang bulan Ramadan, maksimalkan diri kita. Di bulan Ramadan ini, bisa jadi ini Ramadan yang terakhir bagi kita. Kalau Anda tidak bisa memaksimalkan hari ini, kapan lagi? Kalau hari ini kita tidak membuatkan kita dekat dengan Allah, kapan lagi Allah ingin menjadikan kita orang baik? Maka, jadikan diri kita orang baik sebelum kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala,
Tidak banyak yang saya berikan di malam ini. Ala kulli hal, saya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita bisa mendapatkan kebahagiaan di dunia akhirat. Dan kebahagiaan itu tidak diukur dengan uang, tidak diukur dengan harta, tidak diukur dengan sebuah pangkat, tidak diukur dengan jabatan. Kalaulah Allah berikan kita sebuah kecukupan atau kesempitan, selama kita masih dekat dengan Allah, bersyukurlah Pak. Bersyukurlah, karena Allah masih ingin kita dekat dengan Allah. Kalau di hari ini kok tidak membuat kita semakin jauh dari Allah, tidak membuat kita semakin dekat dengan Allah, kok membuat kita jauh dari Allah, maka cepat-cepatlah kembali. Ya. Karena sekali lagi Bapak Ibu yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, di sebuah zaman yang penuh fitnah ini Pak, namanya ada fitnatus sarra, ada fitnatud duhaimah, fitnatus sarra. Fitnatud duhaimah sudah Pak, banyaknya pembunuhan, pembantaian. Mungkin tahun 80-an Pak, ya tahun 80, 85 banyak pembantaian. Baik itu ada dulu lagu Irak Kuwait bertempur, Amerika turut campur, Liga Arab makin bingung. Ya, saya mesti dapat nasibnya itu Pak. Kasidahan Pak. Ya. Irak Kuwait bertempur, Amerika turut campur, Liga Arab jadi bingung. Waktu itu setahu saya tahun 80-an itu banyak yang meninggal Pak. Fitnatud duhaimah. Ada yang lebih parah dari fitnatud duhaimah Pak. Apa itu? Fitnatus sarra. Apa itu fitnatus sarra? Ada orang di malam hari dia ini muslim, pagi harinya dia sudah kafir. Pagi harinya dia muslim, sore harinya sudah kafir Pak. Fitnah apa itu? Enggak tahu Pak. Yang jelas fitnah itu akan membuat orang kafir tanpa sadar. Ya, bisa jadi ada orang mengatakan diri beriman, tetapi pada hakikatnya mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga di akhir hayat hidup kita bisa menjadikan diri kita yang lebih baik daripada hari kemarin. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Langsung doa, lagi makan Pak. Langsung ya. Oke Bapak Ibu. Maaf mengganggu waktu sarapan Anda. Sarapan apa? Makan malam apa? Kalau sarapan makan pagi ya? Breakfast. Kalau makan malam? Dinner. Bahasa Prancisnya? Kan sarapan kan bahasa Prancisnya kan sarapan makan pagi. Kalau makan malam? Hah? Oh madan. Madan. Gak mirip badok katanya. Pak itu lebih kasar lagi loh. Oh jawabannya. Oke. Mari kita berdoa kepada Allah Bapak Ibu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan hidup kita ini semakin berharga dan semakin baik daripada hari kemarin. Dan kita memohon kepada Allah, semoga di sisa hidup kita ini kita bisa mendedikasikan diri kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum al amwat innallaha sami'un qaribun mujibud da'wat wal qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka khairan fid dunya wal akhirah. Ya Allah ya Rahman, kami meminta kebaikan di dunia di akhirat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah, kami memberikan petunjuk-Mu ya Allah. Kami memohon petunjuk-Mu ya Allah. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, penguasa alam jagat raya yang menghidupkan mematikan kami semua. Ya Allah, di hari ini kami bersimpuh ya Allah. Kami memohon ampun kepadamu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, bidzambika wa atubu ilaih. Ya Allah ya Rahman, kami minta ampun ya Allah dari dosa-dosa kami ya Allah, kekhilafan kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman, jadikanlah diri kami orang-orang yang baik ya Allah. Ya Allah ya Rahman, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa orang tua kami ya Allah, ibu bapak kami ya Allah yang mendidik kami hingga hari ini ya Allah. Ya Allah ya Rahman, berikan tempat mereka tempat yang terbaik ya Allah. Ya Allah ya Rahman, yang di hari ini masih ada sakit ya Allah, angkatlah penyakitnya ya Allah. Yang di hari ini masih kesulitan ya Allah, angkatlah kesulitannya ya Allah. Yang di hari ini mempunyai masalah, angkat masalah ini ya Allah. Ya Allah ya Rahman, kepada Engkau lah kami mengabdi ya Allah. Kepada Engkau lah kami meminta ya Allah.
Ya Allah ya Rahman, di sisa kami hidup ini ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang baik ya Allah. Kalaulah kematian itu baik bagi kami ya Allah, matikan kami dalam husnul khatimah. Matikan kami dalam husnul khatimah ya Allah. Ya Allah ya Rahman, kami memohon kepadamu ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami yang ada di Palestina. Tolong saudara-saudara kami yang ada di Yaman. Tolonglah saudara-saudara kami yang ada di Syam. Tolonglah saudara-saudara kami yang ada di Irak, di Libya, dan di negeri yang mereka dihina oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah ya Rahman, angkatlah derajat mereka ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, terimalah amal-amal kami ya Allah. Ya Allah, Allahumma bagdir Ramadan. Ya Allah, pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan ya Allah. Ya Allah, pertemukan kami dengan bulan ya Ramadan ya Allah. Ya Allah ya Rahman, pertemukan kami dengan bulan yang penuh rahmat ya Allah. Ya Allah ya Rahman, di hari ini ya Allah, kami memohon kepada Engkau ya Allah, pertemukan kembali kami di jannah ya Allah. Ya Allah, pertemukan kembali kami di jannah ya Allah. Ya Allah ya Rahman, pertemukan kembali kami di jannah ya Allah ya Rahman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah.